Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi yang berkah ini Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah adik-adik sekalian kita masih dipertemukan kembali dalam rutinitas yang sama, yaitu dalam hal belajar. Kedua kalinya solawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, pagi ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perbuatan baik dan lebih spesifiknya yaitu kita membahas tentang ayat Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Sebagaimana yang Allah firmankan adik-adik sekalian, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, apa artinya ayat ini adik-adik sekalian? Adapun pesan yang bisa kita petik daripada ayat ini, yakni pesan yang mengandung kiasan dari ayat perumpamaan ini adalah bahwa Allah tetap memberikan balasan kepada hambanya yang selalu berbuat baik, akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Nah, artinya Allah tidak pernah membuat rugi seorang hamba dalam segala urusannya, adik-adik sekalian. Apalagi hamba tersebut sudah berbuat baik, yakni melakukan ataupun melaksanakan semua perintah-perintahnya. Nah, tentu Allah dalam hal ini akan sangat malu ketika ia tidak membalas apa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Nah, dalam hal ini pula para mufassir berbeda-beda memaknai ayat ini. Semacam yang Bapak kutip dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengabarkan kepada manusia ataupun kita seorang hamba dalam hal apa, yakni ayat ini menggambarkan bahwa seharusnya kita manusia melakukan perbuatan baik, dan kita disuruh dalam ayat ini, kita disuruh berpikir dan bertanya, adakah suatu perbuatan akan baik akan dibalasi kalau bukan dengan kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, dan beliau mengatakan lagi, apakah mungkin perbuatan jahat akan dibalasi dengan perbuatan yang baik? Nah, beliau mengatakan tidak mungkin, karena yang demikian tidak sesuai dengan keadilan dan sifat rahmat pemurahnya Tuhan ataupun Allah. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa bahkan seorang sufi yaitu Ibnu Abu Maidan mengatakan bahwasannya suatu kebajikan yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Nah, dalam hal ini yang bisa kita petik ataupun yang bisa kita maknai dari penjelasan beliau, bahwa beliau mengutip hadis dari seorang tokoh yaitu Ibnu Abu Maidan yang mengatakan bahwa yang menyampaikan hadis yang berbunyi yang memiliki arti atau makna suatu kebajikan yang dia perbuat akan diberi ganjaran dengan 10 kali lipat seumpamanya. Nah, dalam penjelasan Buya Hamka ini adik-adik sekalian, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya dibalasi dengan tidak hanya dibalasi dengan satu kebaikan, melainkan
memungkinkan Allah itu membalas satu kebaikan yang kita lakukan ini dengan 10 kali ataupun 10 kebaikan yang seumpama ataupun yang seperti itu gitu. Nah, kemudian beliau juga mengutip bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa suatu perbuatan baik yaitu menafkahkan harta benda akan diberi upah laksana menanamkan suatu benih yang dimana benih ini menumbuhkan yang dimana benih ini menumbuhkan 7 dahan. Nah, dan di setiap dahan ini menimbulkan ataupun melahirkan 100 buah. Nah, ini yang beliau gambarkan bahwa bisa jadi apa yang kita lakukan ataupun perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam penjelasan Profesor Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, Bapak mengutip bahwa beliau mengatakan dalam ayat ini terdapat 2 kata ihsan. Namun ihsan yang pertama ialah ihsan pertama ini berarti perbuatan. Nah, sedangkan ihsan yang kedua artinya adalah amal-amal soleh ataupun ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga beliau sampaikan bahwa ganjaran baik yang akan diperoleh oleh manusia yang melakukan perbuatan baik yaitu surga. Nah, Al-Quran sendiri di berbagai macam ayat menjelaskan bahwa surga ini digambarkan sebagai tumbuh-tumbuhan. Nah, maknanya apa? Nah, agar kita manusia bisa membayangkan surga itu dengan kualitas apa yang kita miliki gitu, ataupun apa yang bisa kita jangkau dengan akal kita ini. Nah, tapi yang secara substansinya bahwa surga tidaklah seperti itu gitu. Ini hanya gambaran dari Al-Quran agar kita manusia bisa setidaknya bisa menginterpretasikan gitu surga yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, intinya bahwa ayat ini mengabarkan kepada kita dalam hal kita berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu dengan kebaikan pula. Nah, kemudian adik-adik sekalian, dalam kaitannya dengan ayat ini ataupun materi yang Bapak sampaikan ini, Bapak ingin mengajak kepada adik-adik sekalian, khususnya Bapak sendiri yang terutama, marilah kita selalu menanamkan dalam diri kita ini motivasi untuk kita memotivasi diri kita sendiri untuk selalu dimanapun kita berada untuk sebisa mungkin kita melakukan perbuatan baik ini. Kita mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampu kita juga untuk meninggalkan perintah, untuk meninggalkan larangan-larangannya. Nah, demikian mungkin adik-adik sekalian materi hari ini yang kita sampaikan ataupun yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jadi buat adik-adik yang ingin bertanya, mari kita berdiskusi secara bebas. Bapak di sini tidak akan menghambat ataupun tidak akan membatasi adik-adik sekalian untuk bertanya. Dan bahkan kalaupun ada yang ingin bertanya, semuanya adik-adik persilakan, Bapak persilakan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.